Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada sore yang berbahagia ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Mushola Al-Munawwarah yang kita cintai ini dalam rangka yaitu wirid pengajian bulanan ibu-ibu muslimah Mushola Al-Munawwarah. Salawat beriring salam tak lupa kita laturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah, kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada sore yang berbahagia ini, mungkin acara kita pada bulan kali ini sedikit berbeda dengan bulan yang lainnya. Kita kedatangan tamu yaitu Ustaz Syekh Muhammad Yusuf. Selamat hadir ya Pak di Mushola Al-Munawwarah yang kita cintai ini. Tausiah yang ntar lagi akan disampaikan oleh kita nanti agar ibu-ibu dalam rangka ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja ya Ustaz untuk tausiah pada sore yang berbahagia ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Al-Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah. إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. قال الله تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Mushola Al-Munawwarah yang kami hormati Bapak Ketua Mushola dan Ibu Ketua Perbulanan Iwi silaturahmi, dan insya Allah apa bisa saya sanggup
dan mampu saya, insya Allah saya disampaikan beberapa tentang dari agama tadi disampaikan kemarin Bapak Saiful. Karena ini setiap bulan ada bulan di Wiridan. Kemarin sih berapa tempat secara maya, tapi kata ada komen-komen berapa ibu katanya kalau ustadz yang lain sama ustadz ini beda karena kenapa belum ada yang seperti ustadz-ustadz lain nggak bisa apa di bahasa Indonesia ya kata bahasa Indonesia kadang tertakut sampaikan salah atau kalau bahasa Al-Quran itu bahasa Arab itu insya Allah bisa, tapi mohon maaf mau sampaikan seperti ustaz-ustaz lain karena secara mau sampaikan saya secara berasal dari negara Pakistan, tapi alhamdulillah udah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jadi warga negara Indonesia dan dekat di musalla. Udah termasuk di warga musala di sini karena udah berbuka usaha di depan musala, tapi termasuk warga musala juga. Sampaikan insya Allah Bapak Ibu sementara berapa menit 10 atau 15 menit baru di tentang di kurban di hari berapa hari kemudian hari raya. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjang umur dan dengan bahagia bisa sampai selama kurban terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas hati dunia dan akhirat. Apa yang penting untuk kurban? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tahu kurban itu semuanya tahu dari lama dari kecil kan ibu ngelihatin orang tuanya selalu di kurban. Ada rezekinya, potong hewan. Tapi ini maksud dan niat apa untuk kurban? Itu yang penting. Kalau untuk orang pergi masjid, biasanya kalau ibu datang ke salat pasti ada niat dari rumah. Mau pergi untuk salat subuh atau untuk salat zuhur atau salat asar. Seperti itu kalau baca-baca ayat Al-Quran 30 juz itu bisa baca karena ada di rutin ibu-ibu bapak-bapak hari-hari ajar dan belajar dari guru atau dari pribadi. Tapi yang penting harus tahu artinya. Apa artinya ayat Al-Quran? Apa maksudnya itu kurban? Apa dapat pahalanya di kurban? Tadi saya sampaikan satu ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati. Di dalam ayat itu, di firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau orang mau pergi salat, sucikan hati. Inna salati, salat hanya ibadah untuk kepada Allah, untuk kepada Allah. Apa itu salatnya? Kenapa untuk kepada Allah salatnya? Maka yang ditafsirkan ulama-ulama dan ustaz-ustaz dan ada berapa di tafsir Al-Quran, apa maksudnya? Kalau sebenarnya Bapak Ibu sebetulnya salat kan untuk kepada Allah kan, untuk cari taat kepada Allah kan, bukan salatnya untuk yang orang lain kan. Tapi apa maksudnya? Kenapa Allah memberikan ayat itu salatnya untuk kepada Allah, bukan untuk yang selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Artinya dan tafsir ayat itu, kalau Bapak
ibu pergi ke masjid atau musalla atau mau melaksanakan sholat ibadah, sholat di rumah, tinggalkan pikiran-pikiran dunia. Tidak boleh campurkan di pikiran dunia dalam sholat. Namanya itu kalau mau sholat khusyuk dan khudu, harus ada khusyuk. Ada di dalam satu buku diriwayatkan dari sahabat-sahabat ada contohnya, maksudnya itu kalau bapak ibu lagi salat datang ke itu kayak itu burung atau ada apapun hal, kalau duduk ke kepala kita belum tahu ada apa hal yang depan saya atau kanan kiri belakang, yang semuanya tinggalkan, harus dikhusyuk dengan dalam salat. Jangan dipikirkan dunia. Makanya kalau ada apapun lupa, kan sekarang itu kalau apa-apa lupa nanti kalau lagi salat Allahu Akbar langsung ingat. Betul gak ibu? Kalau banyak-banyak ada lupa langsung ingat salat. Kadang kalau ibu-ibu maaf ya, sampaikan kalau ada punya usaha atau gimana, ada yang masalah, kalau udah pergi sajadah, kadang-kadang sajadahnya sampai lama-lama karena banyak ingat pikiran kalau udah salat pergi mana, cepat-cepat salatnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala yang satu lagi saya sampaikan, apapun kayak seperti itu, maaf ya ibu, bapak saya sampaikan itu, apa yang suka ibu yang pakai baju untuk pergi kayak undang nikah atau undangan kayak orang yang saudara atau ada yang cara, bajunya kalau pakai cantik, kalau datang ke masjid harus lebih dari cantik baju dari undang. Kenapa? Itu kalau berdiri di dalam salat, itunya hanya diniatkan saya lagi berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala. Harus diniatkan itu dan ingatkan saya lagi berdiri. Cobalah kalau orang pergi ke sama rumah teman, rumah saudara atau ada acara, pasti bapak ibu kan pakai bajunya bagus biar gak jatuh harga diri kan. Kalau seperti itu datang ke musalla atau masjid harus pakai bajunya lebih cantik daripada tempat lain. Karena ini tempat tertinggi di dalam dunia ini, musalla atau masjid. Setelah itu khusyuk dan khudu, tinggalkan semua pikiran dunia. Contohnya pergi masjid, contohnya kalau ada punya HP, bagusnya ditinggalkan di rumah, jangan dibawa pikiran dunia. Jangan dibawa tas-tas, bawa HP di masjid musalla. Kalau udah salat, lupa zikirnya, lupa istighfarnya, langsung lihat HP-nya, langsung baca status orangnya, atau komen orangnya, atau ada WhatsApp-nya, SMS-nya, udah tinggalan zikir. Makanya itu qul inna salati wa nusuki, salatnya itu harus dan khusyuk. Tinggalkan pikiran dunia itu. Wa nusukinya itu termasuk kurban. Masuk kurban itu ada satu ayat lagi, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Coba ayat yang tadi saya baca, qul inna salati, pertama salat dulu baru jadi kurban. Kalau orang tidak rajin salat, gak usah kurban dan gak usah keluar uang, tidak ada untungnya. Kalau orang tidak yang rajin salat, tidak cukup jadi kurban. Pertamanya diwajib salat, manapun ada dibaca Al-Quran ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadi firmankan qul inna salati, salat dulu, bersihkan dulu hati, bersihkan kita pikiran, bersihkan dia, baru jadi kurban. Kalau orang untuk kurbannya kurbankan uang, tapi salatnya tinggalan. Makanya kalau pertama untuk kurbankan, kewajiban harus untuk pertamanya salat. Inna a'tainakal kautsar fasholli, salat dulu. Li rabbika, apa fasholli? Li rabbika artinya salat untuk kepada Allah Subhanahu wa taala.
itu. Ayat ketiga, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Harus dilaksanakan salat, baru kalau ada rezeki mengeluarkan sedekah atau zakat atau infak. Pertamanya harus itu pertama kewajiban untuk kehidupan untuk Islam, untuk mukmin di dunia itu penting salatnya. Ada saya udah baca satu buku, katanya kalau orang sudah meninggal dari dunia, ada sampaikan di kuburan, udah ditutup, udah dipulang keluarganya, datangnya malaikat yang pertama-pertamanya, kalau setelah salat itu ada soalan, pertama salatnya man rabbuka, man nabiyyuka, man diduka. Setelah itu pertanyaan salat. Kalau salatnya udah komplit, salatnya udah sempurna, insya Allah di depan-depan semuanya lulus. Kalau pertama kali tidak bisa jawab karena kurang salat, tinggalan salat, untuk ke tangga 2, tangga 3 pasti susah. Dimanapun harus dinaik, harus dibenarkan pertama, tangga pertama. Kalau tangga pertama bagus, bisa ke tangga 2, tangga 3. Salatnya untuk kehidupan itu tangga pertama. Syarat untuk kehidupan untuk Islam, pertama kali salat jangan ditinggalkan. Salat, qul inna salati wa nusuki, 2 kurban. Yang ketiga, wa mahyaya, 3. Apa wa mahyaya? Dalam ayat itu wa mahyaya, semua komplit hidupan saya untuk kepada Allah. Hidup untuk kepada Allah. Apa maksudnya hidupan? Tadi kan pertama salat. Salatnya sebentar kan Ibu? 5 menit atau 10 menit. Kalau kurban itu hanya 1 tahun 1 kali. Itu tidak cukup. Salat dan kurban wa mahyaya. Allah Subhanahu wa taala meminta hidupan kita untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada diriwayatkan di satu hadis, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Artinya dunia itu sementara kalau untuk muslim mukmin sijnul seperti penjara. Hidupan ke dunia itu seperti orang lagi penjara, tidak bebas hidup di dunia ini. Karena kenapa? Kalau orang ada masalah ditahankan oleh orang polisi, orang polis kan harus ikut aturan, harus ada undang-undang, gak bisa bebas di dalam. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat ini dan bersabda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi saya bacakan, ad-dunya sijnul mukmin. Sijen itu seperti itu penjara, kayak orang tahan. Harus dihidupan wa mahyaya untuk kepada Allah. Kalau dunia ini sementara kehidupan untuk kepada Allah, pasti kalau udah selesai dunia ini, kalau udah mati, udah meninggal dari dunia, di depannya selalu hidup bahagia, selalu hidup bahagia, selalu tenang. Di sana tidak ada maut lagi, atau kurang rezeki, atau ada masalah-masalah di lainnya di dunia, tidak ada. Senang saja hidup. Pergi kubur kan? Kenapa dibilang di dalam kubur dicahayakan? Setelah kubur didapat surga Firdaus. Hari kiamat dapatkan di syafaat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu bilangin? Sebentar saja dunia ini. Setelah itu wa mahyaya wa mamati. Mahyaya wa mamati. Ya Allah, hidupan saya untuk kamu. Ya Allah, kalau saya meninggal itu untuk kamu ya Allah. Meninggal pun untuk Allah, hidup untuk wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya sampaikan itu kurban. Inna salati, pertama salat, wa nusuki di kurban. Kalau kurban itu sebenarnya untuk
itu kendaraan. Kalau orang pergi dari sini kamu Jakarta bisa cepat-cepat naik pesawat kan Bu? Gak lama-lama kalau jalan kaki kan gak bisa sampai. Makanya itu kendaraan untuk hari kiamat. Ada di beberapa riwayat dan tafsirkan di ulama-ulama, katanya ada Allah Subhanahu wa taala jadi membikinkan di sini, contohnya di sini bikin surga. Di sini surga, saya belum sebelah surga ada neraka. Saya belum neraka ada medan. Medannya itu tempat kosong untuk kumpulan hari kiamat semua manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Kalau sudah memulai orang mau neraka atau orang jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ke amalan masuk surga, untuk surga harus di atas neraka ada jembatan. Atas neraka jembatan. Jembatannya kalau jalan kaki kan itu neraka kan bukan kecil. Gak bisa dihitungkan berapa panjang lebar kan. Tapi kalau mau masuk surga, ini hari kurban nih, hewan-hewan kurban semua ada kumpul di situ, tunggu. Udah selesai, langsung kayak ibu-ibu bapak-bapak kan sekarang suka kalau pergi alun-alun kan Pekanbaru atau berapa, banyak duduk-duduknya apa? Di jalan kuda itu duduk kan, biar jalan-jalan, biar senang kan, hiburan. Seperti itu kendaraan hari kiamat pun itu tunggu hewan ini, bukan seperti hewan aslinya ini. Hewan sudah kurban itu ditunggu di sana. Langsung udah dapat dari Allah Subhanahu wa taala ada hukum insyaallah masuk ke surga, langsung naik itu hewan langsung masuk surga. Jembatannya itu untuk ini kurban itu yang pertama itu untuk pahala besar itu. Dan kedua, cari ridha Allah. Ridha Allah apa? Kata Hazrat Sayyidina Umar bin Faruq. Tahu nama ibu Umar Faruq? Tahu ibu? Umar Faruq, Umar bin Khattab itu sahabat kedua. Pertama kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat, dia jadi khalifah dunia ini. Pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Pertama namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Khalifah kedua, raja kedua. Kalau raja seluruh dunia Islam namanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu katakan ada di beberapa di buku-buku. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apapun melaksanakan ibadah tapi tidak niat seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau saya lagi salat, nanti saya dapat surga. Saya nanti dikasih memberikan sedekah, nanti dapat rezekinya tak lebih. Beliau di dalam hidup apapun melaksanakan ibadah karena kenapa itu ada hukum Allah. Ada hukum Allah, saya sebagai manusia dan sebagai umat Nabi melaksanakan karena ada hukum dari Allah. Tapi itu terserah Allah. Allah memberikan pahala atau tidak. Hari kiamat terima atau tidak terima itu semuanya itu Allah Subhanahu wa taala hanya tahu. Manusianya itu kewajiban kalau memberikan kurban itu sebenarnya diniatkan karena itu ada hukum kurban. Bukan yang niat yang untuk pahala yang kalau mau contohnya pahala. Ada hari kiamat, ada oleh riwayatkan satu hadis, hari kiamat ada salah satu orang didatang tapi dia bawa amal yang baik, bawa banyak kurban, banyak zakat, banyak sedekah, banyak salat, penuh, sempurna dia bawa. Tapi Allah Subhanahu wa taala memfirmankan hari kiamat, pergilah kamu surga dengan rahmat saya. Tapi itu manusianya itu gak terima. Kenapa Allah rahmat kamu? Saya pergi surga untuk rahmat. Kalau rahmat Allah, mana saya salat, ibadah, puasa, zakat, kurban, itu saya selama hidupnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala
nikmat-nikmat dunia ini, tapi beliau itu tidak mau terima pergi ke surga dengan rahmat karena dia bawa banyak salat, rajin salat, puasa, banyak bawa ibadah-ibadah. Tapi dia, Allah Subhanahu wa taala memfirmankan itu, kalau dia gak mau, ayo datang ke sini depan. Dia lagi haus karena hari kiamat kan tidak ada air kan, di depan kepala ada mata kan, lagi haus dia. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan malaikat, bawalah ini, jangan dimasuk neraka, tapi bawa dekat neraka, dekat apinya. Bawa malaikat dekat apinya. Orang yang udah panas lagi haus minta airnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirkan malaikatnya, malaikat tanya, kalau kamu lagi haus mau apa? Air, minta air minum kan kalau orang lagi haus seperti itu. Tapi malaikat dengan izin Allah Subhanahu wa taala mau sampaikan oleh yang itu yang bawa di dekat neraka yang itu, ya kalau kamu mau air, ada airnya, tapi saya minta kamu di dalam hidup berapapun kamu melaksanakan ibadah-ibadah kita, memberikan sama saya setengah ibadahnya baru saya kasih airnya. Pasti kalau orang lagi haus, pasti dia bilang, iya, ambillah ibadah amal-amal saya semua, setengahnya ambil, yang penting saya minta air minum. Langsung minta air minum, setengah ibadahnya udah habis, tinggal setengah lagi. Sebentar lagi dia minta air lagi karena belum, masih lagi haus. Malaikat tanya lagi, apa minta air lagi? Iya, di sini, di semua yang sisa yang amal-amal kita dipadahkan serahkan kepada saya, ambil air itu. Dia setengah gelas ambil air lagi, amal kita semua habis. Baru Allah Subhanahu wa taala jadi firmankan, panggillah di sini. Dipanggilkan, tapi Allah Subhanahu wa taala jadi firmankan 2 kali. Tadi kan kamu gak mau pergi surga dengan rahmat saya. Sekarang ibadah-ibadah kita habis, gak ada lagi. Sekarang kamu pergi surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baru orang ada rasa. Apalagi kalau Allah Subhanahu wa taala tanya, memberikan ke air minum untuk habis haus, memberikan ke rezekinya untuk bisa kenyang, bisa tidur. Allah Subhanahu wa taala memberikan ke mata. Nikmat terbesar itu. Coba ini lampu-lampu ini, walaupun lampu musalla, kalau gak ada pasang katarisnya, gak isi listrik, gak bisa hidup ini. Gak bisa hidup kan? Karena kenapa harus bayar dulu PLN? Bapak Ibu saya tanya, mana ada yang bayaran PLN ini? Ada 2 lampu kan? Ada mata sendiri kan? Itu namanya lampu kan? Itu mana ada bayaran? Punya lampu ini mana ada bayaran? Allah tidak meminta bayaran, kecuali Allah minta apa? Melaksanakan salat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah di yayasan kami itu Jalan Siliwangi, ada berapa orang-orang di sini anak disabilitas. Waktu diresmikan jadi PT kan, ada beberapa orang ini buta, gak bisa lihat. Saya selalu tanya, karena selalu dia datang ke yayasan di Jalan Siliwangi, saya selalu tanya, ada bapak-bapak, ibu-ibu, ibu gimana ya rasanya itu hidupan dunia? Bapaknya gimana kan tidak punya mata. Tapi orang yang bilang apa? Iya Ustaz, saya selalu syukur, karena walaupun gak bisa nampak, gak bisa apa, kadang-kadang saya ketawa bercanda kan, saya tanya, Bapak Ibu tahu gak warnanya? Warna putih apa, warna hitam apa, warna biru apa, dimana kan tidak punya mata, belum tahu orangnya. Makanya selalu qul inna sholati, pertamanya selalu melaksanakan salat, dan la in syakartum la azid, dan aku selalu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa melaksanakan ibadah untuk kurban, untuk salat, puasa, haji, tapi jangan sedikit pun diniatnya dalam sombong, sedikit pun jangan sombong kepada orang lain. Karena kalau sedikit ada di niat di dalam untuk sombong, sombongnya apa?
saya jadi korban, ini saudara saya ada korban uang yang banyak. Kalau dia ada korban, tidak apa-apa, karena Allah tidak memberikan izin. Jangan dibilang banyak orang banyak uang, tapi coba orang yang ada korban, itu hilang korban sendiri. Kalau orang pergi salat masjid, lagi di jalan seperti ini atau datang dari sini, ada berapa ibu bapaknya dah masuk salat kan? Tapi jangan pikir, saya lagi salat, orang ini gak salat. Jangan dipikir, pikir apa, doakan, ya Allah saya pergi salat, ya Allah memberikan hidayah ini di tangga saya, biar jadi masuk untuk salat. Untuk korban itu harus pertama rajin salat, melaksanakan salat dulu. Dan nomor kedua itu harus cari rezeki yang rezeki halal. Kalau dalam kurban ada 1.000 perak masuk uang haram, itu tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk uangnya bersih saja, dengan diri sendiri diperiksakan, ini uangnya saya uang betul-betul bersih gak? Atau ada termasuk uang riba, atau ada uang dari tempat lain, walaupun termasuk 1.100 perak uang haram masuk kurban, tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama pakai baju ini, saya lagi pakai baju ini dari peci, sama jubah ini, sama sorban ini, semua pakai jam ini, saya pun periksa, bapak ibu pun periksa, saya beli ini uangnya dari mana, saya beli ini uangnya dari mana. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala meminta itu pertama itu wajib ke salat. Kalau pakai baju untuk salat atau datang ke ini bagi untuk sedekahkan uangnya untuk pertama halal. Kalau untuk uang haram masuk ke riba atau pinjaman, karena gara-gara banyak orang sekarang itu masalah pinjam, tapi bilangin, Ustaz kalau gak pinjam gimana susah hidupnya? Bukan sisa hidup kalau gak pinjam, itu dengan pinjam jadi susah hidup. Udah pertama pinjam jadi susah. Kalau saya belum pinjam lagi tenang. Kalau ada maka gak ada bisa sabar. Kalau udah pernah pinjam gak bisa bayar, itu nanti pusing, nanti kepalanya pecah, nanti ada rumah tangganya masalah, senang berantem terus sama suami istri sama anaknya, karena rasa hidup tenangnya udah hilang karena gara-gara uang riba, uang haram. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala firmankan, kalau uang itu riba, pinjaman itu tentang itu panah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba siapa berani kalau panah Allah, siapa menang? Pasti Allah menang. Yang lain mana manusia tidak bisa menang, karena itu masuk uang haram. Makanya qul inna salati, pertama salat, melaksanakan ingatkan kewajiban salat, baru nusuki, baru kurban. Dan mudah-mudahan insyaallah Bapak Ibu, kurban kita Allah Subhanahu Wa Taala terima dunia dan akhirat. Kalau sampaikan kurbannya itu mulai dari mana sampai mana, gak bisa selesai, sampai suku pun gak bisa selesai. Karena itu gimana ujian Nabi Ibrahim, berapa ayat dalam Al-Quran, dan ada ujian Nabi Ibrahim, Siti Hajarah, ujian Nabi Ismail, itu cerita panjang ceritanya, sampai suku pun gak bisa selesai. Yang penting itu kurbannya di dalam niatkan, itu alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala terima, karena ada hukum di dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah SAW. Nabi pernah sendiri selama hidup ketinggalan, saya pun ikut dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu sampaikan ke kalimat kami, dan apapun saya sampaikan Bapak Ibu yang dengar ceramah itu mudah-mudahan terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kalimat ini insyaallah lain kali kalau ada waktu, ini kan ibu-ibu kan ada bulanan wirid atau ada apa yang rencana belum tahu saya. Kalau insyaallah lain kali ada waktu terlama, insyaallah jadi bisa sampaikan tentang seperti itu, atau yang apapun Bapak Ibu kebutuhan tanya, insyaallah jadi saya sediakan dan sampaikan tentang Al-Quran, tentang hadis dari ulama, dan insyaallah saya sampaikan di beberapa masjid atau dimanapun, insyaallah kapanpun diboleh panggilkan, insyaallah saya disampaikan tentang agama
Islam terima oleh Allah Subhanahu wa taala apa kalimat kami dan ada kurang lebih mohon maaf satu kali dari Bapak Ibu mungkin lebih kurang tidak fasih bahasa Indonesia atau kurangnya mau sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunikan ada yang kurang atau lebihnya. Wabillahi wabil taufiq wabil hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Di hadapan kita bersama, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada sore yang berbahagia ini. Kami dari pengurus mengucapkan